Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan saudara ya, yang ada di rumah boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat. Amin. Oke. Saudara, betapa indah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya mau katakan salam sehat semua dan salam semangat buat seluruh jemaat Tuhan ya. Salam sehat selalu. Tidak terasa saudara sudah 1 semester kita lalui. 1 semester sudah berlalu, kita memasuki semester yang kedua. Waktu itu berjalan begitu cepat dengan segala dinamikanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya percaya tidak peduli apa yang akan terjadi, tetapi yang penting adalah bersama siapa kita menjalaninya. Pastinya bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara, walaupun hari-hari ini kita ibadah secara online, tetapi saya percaya bahwa rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada kekudusan Allah dan kehadiran Tuhan itu tetap sama, tetap full. Katakan amin. Ya. Kita benar-benar memasuki dimensi yang baru yang kita tuh enggak pernah mengerti, saudara. Ya, enggak pernah mengerti suatu keadaan yang tidak pernah kita pikirkan, enggak pernah kita pikir sebelumnya. Bahkan ya kondisi begini sebenarnya kita tidak inginkan, tetapi kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Oke, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu saudara buat kita, apa yang saya dapat dari perenungan kita selama pandemi ini. Saya kalau saudara suka sebuah judul sharing firman, saya nggak suka, bukan saya kalau bilang khotbah keberatan ya, sharing firman, saudara bisa, saya kasih judulnya, mana ini? Oke, saya kasih judul Kanios. Kanios itu artinya dibuat jadi baru. Oke, saudara, kita tidak pernah memikirkan bahwa kita mengalami kondisi seperti ini. Bahkan saya dan keluarga juga mengalami, saudara, ya berselancar di dalam gelombang COVID kemarin. Dan kita juga tahu sama-sama bahwa gereja kita pun diizinkan Tuhan untuk mengalami ini, ya nggak pernah kita pikirkan. Tetapi ada waktu gereja kita mengalami ini, ada satu pesan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Erwin, disampaikan kepada setiap kita. Perkataannya begini ya, saudara, saya sampai cari-cari itu di mana ya, ternyata dapat begini kata-katanya. Tetapi ini kata-kata yang membuat saya untuk mencari tahu dan merenungkan apa yang Tuhan mau. Nih, tetapi kita semua harus cari Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita pribadi lakukan. Satu kalimat ini, saudara, itu nacak betul. Nacak itu apa ya bahasanya? Sangat menacak di hati saya, sampai cari tahu apa yang Tuhan mau kita pribadi lakukan, begitu. Kemudian kalimat berikutnya, mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam pelayanan kita. Itulah artinya takut akan Tuhan. Kantong kulit yang lama Tuhan gantikan biar kita semua berjalan dalam takut akan Tuhan. Satu kalimat tadi membuat saya masuk ke dalam satu perenungan, saudara. Ya, setelah saya renungkan, terus saya tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan ya? Apa yang harus kami lakukan? Tiba-tiba dalam perenungan saya, saudara, saya diingatkan begini bahwa kondisi hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi sebenarnya bukan maksud untuk menghancurkan gereja Tuhan, bukan untuk menghancurkan umat-umat Tuhan, bukan mau memporak-porandakan, bukan, tetapi yang ini Tuhan izinkan untuk satu begini, supaya semua gereja Tuhan hari ini, Tuhan mau supaya gereja Tuhan itu bangun. Kondisi ini, pandemi ini, Tuhan izinkan untuk membangunkan gereja Tuhan. Untuk membangunkan gereja-gereja Tuhan yang tertidur. Gereja Tuhan itu secara global semua, saudara, bahkan di mana-mana. Di Batam, di Indonesia, atau di mana saja. Tuhan mau membangunkan gerejanya. Sebab Tuhan sudah dekat sekali, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, saudara. Dan masa-masa ini adalah masa-masa penuaian terakhir. Ladang sudah menguning, tapi kalau gereja tertidur, apa yang terjadi, saudara? Ya, itu yang Tuhan ingatkan untuk membangunkan gereja Tuhan. Ya, kenapa dibangunkan, saudara? Ya, gereja Tuhan masih banyak yang tidur. Gereja Tuhan bisa bicara secara global, gereja Tuhan juga bisa bicara diri kita.
fokusnya sekarang mulai teralihkan, saudara. Fokus teralihkan itu gini, bukan lagi fokus kepada Tuhan dan hatinya yang adalah jiwa-jiwa, tetapi fokus sekarang udah dialihkan begini, fokusnya sudah kepada saya, tentang saya, soal saya, dan bagaimana dengan saya. Fokusnya sudah dialihkan sekarang. Sebab itu Tuhan mau supaya kita kembali kepada fokus kita, ialah Tuhan dan hatinya yang adalah jiwa-jiwa. Nah, Tuhan bilang, mari gereja Tuhan bangun, ya. Kalau ada di sebelah kiri kanan saudara, istri, suami, anak-anak, kasih goyang-goyang sedikit. Mari bangun, begitu, ya. Nah, dalam perundangan itu saudara, saya juga dan keluarga juga masuk ke dalam salah satu bagian dari klaster HOG itu. Dan di dalamnya saya juga masuk dalam perendaman gitu ya, masuk dalam bertapalah ya, namanya bertapa, merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan di dalam itu saudara, saya mau bagikan 3 hal buat kita semua. Yang pertama, ini perenungan saya saat perendaman, saya bilang perendaman selama diisolasi atau di karantina. Yang pertama, saudara, bicara tentang takut akan Tuhan. Minggu lalu, Pastor Erwin sudah sampaikan begitu panjang lebar dan sangat detail tentang takut akan Tuhan. Saya berdoa, semua firman yang sudah disampaikan minggu lalu, mari kita tangkap benar-benar, kita simpan di hati kita dan kita melakukannya. Ya. Takut akan Tuhan, saya tidak membahas lagi karena sudah terlalu detail, tapi saya mau sampaikan apa yang saya dapat tentang takut akan Tuhan ini. Nah, saudara, takut akan Tuhan itu sudah disampaikan begini, ada rasa hormat, respect kepada Tuhan kita yang kudus, ya. Respect, ada rasa hormat. Tidak cukup kita mengatakan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Tidak cukup kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Saya mau bacakan begini, saudara. Contoh soal ibadah, saya mau bicara soal ibadah sebentar. Hari-hari ini pandemi diizinkan terjadi dan gereja-gereja Tuhan tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama dan ibadah mau nggak mau harus dengan cara online. Tetapi coba kita cek pribadi kita masing-masing. Di dalam kita beribadah online, saudara, di rumah kita yang tidak ada yang melihat, bagaimana rasa hormat kita sama Tuhan? Apakah kita hanya cuma sekedar menyaksikan yang di depan kita itu hanya sekedar entertain gitu, saudara? Saya berdoa tidak demikian. Karena kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Awal-awal saya sebenarnya tidak terbiasa dengan ibadah online. Jadi saya seperti tidak terlalu nggak terlalu tanda kutip, tidak terlalu serius. Walaupun saya ya nyanyi, nyembah betul. Tetapi hati saya ternyata tidak full ke sana. Kurangnya rasa hormat kita kepada Tuhan, saudara. Itu yang membuat jamahan Tuhan itu terhalang atas kita. Kadang-kadang saya melihat dalam pertemuan Zoom, di mana-mana banyak tempat, saudara, ibadah ini, equipment ini, doa ini, saya melihat ada banyak loh, bukan semua, ada banyak orang yang hanya hadir di Zoom, hadir atau bahkan di YouTube yang tidak kelihatan, mereka hanya mendengar saja. Saudara, mendengar tanpa memberi rasa hormat, padahal kita sebenarnya sedang beribadah. Di depan kita memang handphone, kamera, memang handphone atau laptop atau apa saja, tablet, saudara. Tetapi ketika kita mengikuti satu ibadah, kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu tidak pernah dibatasi oleh laptop, handphone, atau tablet kita, atau TV bahkan. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh menaruh rasa hormat sama Tuhan, saya percaya jamahan Tuhan mengubahkan setiap kita. Ya, karena Tuhan tidak pernah terbatas, saudara, tidak pernah terbatas oleh apapun. Nah, itu di dalam saya sedang teringat dalam hal ibadah. Nah, saya mau masuk ke poin yang ini, saudara. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saya coba ambil dari ayat ini. Amsal 16 ayat 6. Kalau saudara boleh buka Alkitab saudara, boleh. Kalau saudara mau lihat di depan, di layar saudara juga boleh. Ya, Amsal 16 ayat 6. Demikian firman Tuhan, ya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena
takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sekali lagi saya bacakan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Katakan amin. Perhatikan saudara kalimat berikut. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau bisa saya kasih kalimat begini. Orang yang takut akan Tuhan, mereka tidak akan melakukan kejahatan. Secara fisik saya percaya kita enggak akan melakukan kejahatan-kejahatan fisik, kejahatan-kejahatan jasmani. Mungkin ya mencuri atau apa saja kejahatan yang sudah kita tahulah secara jasmani atau secara fisik saudara. Tetapi saya diingatkan Tuhan mengenai takut akan Tuhan ini. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kejahatan ini juga berbicara kejahatan rohani. Bukan hanya kejahatan jasmani saudara, tetapi ini juga berbicara kejahatan rohani. Salah satu kejahatan rohani yang mesti kita jauhi, ya. Kalau kita katakan kita takut akan Tuhan, salah satunya ini saudara. Saya bilang salah satunya, bukan satu-satunya. Ya, salah satunya ini di 1 Yohanes 3 ayat 15 kita baca bersama-sama ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekali lagi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Katakan amin. Saudara, dengan ayat ini saya meyakini begini. Tidak ada orang yang katanya takut akan Tuhan, tetapi dia membenci saudaranya. Benci, orang bisa benci bukan tiba-tiba membenci, itu diawali dari apa? Dari iri hati, dengki, dan itu akan bertumbuh dan berbuah lebat menjadi kebencian, dan itu akan terus bertumbuh lagi saudara. Ya, Tuhan bilang jika kita membenci saudara kita adalah pembunuh manusia. Tidak ada seorang pembunuh yang memiliki kehidupan yang kekal. Sebab itu orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Saudara, katakan amin. Ya, mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya, mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Biasa sih sakit hati, biasa membenci orang, biasa korupsi, biasa dan lain-lain. Tetapi itu bukan yang benar. Karena biasa jadi benar, bukan saudara. Kita membiasakan yang benar. Apa tiba-tiba ada yang ngomong lagi, kan kantong kulit yang baru, kan kantong kulit yang baru. Saya lama-lama berpikir begini, loh ini bukan kantong kulit yang baru, itu bukan hanya sekedar slogan atau kalimat yang tanda kutip, kalimat yang lucu gitu. Bukan jadi kalimat candaan. Saudara, kalimat kantong kulit yang baru ini bukan semboyan, bukan slogan, bukan kata-kata lucuan, bukan kata-kata candaan saudara. Ini adalah perintah yang harus kita alami. Kantong kulit yang baru ini harus kita alami, tidak cukup kita ucapkan. Wah, kantong kulit yang baru, tiba-tiba kita jadi kulit yang baru, nggak bisa. Ini adalah proses ya. Yang saya tahu pesan ini serius saudara, karena berbicara kantong kulit yang baru, ini bicara hati kita, bicara hidup kita, kesiapan kita untuk memasuki the new normal ini. Ya. Pesan Tuhan sebenarnya bukan sekedar judul aja, kantong kulit yang baru, bukan itu saudara, bukan cuma slogan, bukan kalimat candaan semata ya, juga bukan kalimat latah, yang dibilang apa-apa dikit jadi kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang baru, jadi kalimat latah gitu. Saudara, ini bukan kalimat latah seperti itu ya, bukan kalimat candaan, bukan slogan belaka, tapi ini kalimat yang harus kita hidupi bersama-sama. Kita buka dalam Lukas. Oh salah, bukan Lukas, Matius 9 ayat 17, firman Tuhan berkata begini. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi
anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru, kantong kulit yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Saudara, perhatikan di sini, anggur yang baru, kantong kulit yang baru. Satu kata baru dipakai untuk dua kalimat gini. Kita mau belajar sama-sama arti kata ayat ini dulu, saudara. Dalam bahasa Gerikanya, saya coba cari di Mbah Google, saudara ya. Saya selidiki itu, saya dalami terus, apa ini ya Tuhan, apa ya Tuhan, saya dapatkan ini, saudara. Anggur yang baru, kata baru di sini ada dua arti. Yang pertama, kata baru itu dalam bahasa Gerikanya itu neon. Ya, neon. Neon ini artinya benar-benar baru. Ya, the new one. Artinya misalkan kita beli tas yang baru atau beli sepatu baru, itu benar-benar the new one gitu. Anggur yang baru, anggurnya memang baru, saudara. Sesuatu yang benar-benar baru. Ya. Sesuatu yang benar-benar baru atau the new one. Nah, yang kedua, arti dari baru yang kedua adalah kainos. Saudara. Kainos ini di dalam bahasa Inggrisnya tuh ditulis renew. Diperbaharui. Kalau saya buat di situ dibuat jadi baru, saudara. Ya. Dibuat jadi baru. Barang yang udah ada tetap barang yang lama ya, tetapi mengalami pembaharuan atau yang diperbaharui atau renew, dibuat jadi baru. Ya. Nah, saudara, dibuat jadi baru, kantong kulit yang lama atau yang tua dibuat jadi baru. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya mengalami dua tahapan proses, saudara. Untuk dibuat jadi baru, kita perlu mengalami dua tahapan ini. Yang pertama, kantong kulit yang lama. Kantong kulit yang lama, yang sudah tua, itu biasanya dia lebih kepada lebih keras atau kering, cenderung kering atau cenderung retak-retak begitu. Boleh pinjam pemusiknya satu orang atau semua, kita nyanyi sama-sama. Saudara, yang tua itu cenderung sudah lama, sudah kering, sudah mengeras, saudara. Ya, jadi itu cenderung pecah-pecah, sama dengan kulit kita juga ya. Itu kan kantong itu kan berasal dari kantong kulit binatang. Jadi dia makin lama karena sudah dimasukin anggur, dia makin lama makin mengeras begitu, mengeras dan cenderung retak-retak. Ya. Proses yang pertama yang dilakukan supaya kantong itu jadi baru. Yang pertama adalah kantong yang lama itu direndam di dalam air beberapa waktu lamanya, ya. Direndam dalam air supaya dia supaya yang kering-kering itu menjadi refresh lagi, jadi fresh gitu ya. Kalau saya biasanya keluar kemana-mana terus kaki saya seperti rasa kering, pulang ke rumah saya langsung ke kamar mandi, kemudian saya basahi kaki saya karena rasanya kering. Setelah saya basahi, kaki saya rasa segar. Itu kulit, saudara ya. Jadi kantong kulit yang lama supaya dia jadi baru, proses pertamanya adalah begini, dia direndam di dalam air beberapa waktu lamanya. Yang kedua, ya, setelah dia direndam beberapa waktu lamanya dan kemudian kan dikeringkan lah gitu, yang basah masih dikeringkan, kemudian kantong kulit itu diolesi dengan minyak. Setelah direndam dalam air, kemudian dikeringkan sedikit, saudara, kemudian dioles oleh minyak atau butter atau mentega begitu, saudara. Supaya apa? Supaya elastisitasnya kembali dan tidak keras lagi sehingga siap untuk diisi oleh anggur yang baru. Jadi kantong kulit yang baru itu bukan the new one, tiba-tiba kita berubah, bukan, saudara.
kantong kulit yang lama dibuat jadi baru, itu kita harus masuk yang namanya tahapan proses. Yang pertama, direndam di dalam air. Yang kedua, diminyaki. Diminyaki, saudara dikasih diolesin minyak. Kita tahu bersama-sama bahwa air dan minyak itu berbicara tentang firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, supaya kita benar-benar memiliki kantong kulit yang baru, kita harus memberi diri kita untuk direndam di dalam firman Tuhan, untuk masuk dalam perendaman firman Tuhan, dan memberi diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita kan berdoa, nyanyi begini, dari C Bang. Kita suka nyanyi, kadang-kadang kita suka lupa artinya, saudara. Ya. Ada lagu berkata, kau ambil alih, gitu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saudara, kadang-kadang kita nyanyi, tapi kita bilang, kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku. Saudara, itu juga bicara sebenarnya bahwa apa? Kita tuh masuk dalam perendaman. Kemudian kita mengizinkan untuk firman Tuhan memenuhi kita. Bukankah gini, saudara? Saya bersyukur masuk ke dalam isolasi kemarin. Saya merasa saya benar-benar direndam. Saya masuk dalam perendaman. Dan saya bersyukur. Ya, saya banyak dapat hal dari Tuhan. Nah, saudara, mari kita relakan hati kita untuk hati kita ini rela untuk masuk dalam yang namanya perendaman, ya. Membutuhkan hati yang rela, maka kita bisa jadi baru. Ya. Selama hati kita yang keras tidak mau masuk dalam perendaman, ya, tidak ada. Sekarang kan udah, makanya tadi saya bilang fokusnya sudah dialihkan. Semua tentang saya. Bahkan ini juga sama, saudara. Doa udah menjadi hal-hal yang menjadi tidak penting lagi. Firman Tuhan menjadi tidak penting lagi. Yang penting adalah saya dan saya. Tuhan izinkan masa pandemi ini terjadi, saya percaya supaya kita semua umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk memiliki kantong kulit yang baru, kita masuk dalam perendaman firman Tuhan. Beri diri kita, ya, beri hati kita untuk direndam sama firman Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus supaya kita siap untuk memasuki the new normal, ya, dengan hati yang baru, dengan kantong kulit yang baru. Saya percaya ketika kita sudah direndam dengan firman Tuhan dan Roh Kudus dan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, hasilnya saya percaya bahwa kata-kata kita menjadi berbeda. Cara pandang kita berbeda, meresponi sesuatu juga dengan cara yang berbeda. Saya percaya ini juga relevan dengan yang namanya takut akan Tuhan, saudara. Ya, di dalam kantong kulit yang baru, di situ ada takut akan Tuhan. Ya. Selama hati kita yang keras tidak mau masuk dalam perendaman, tidak mau direndam di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan menjadi kantong kulit yang baru, akan tetap jadi kantong kulit yang lama. Meskipun kita ucapkan kantong kulit yang baru, tidak akan terjadi jadi baru ketika kita tidak menjalani proses ini, saudara. Direndam dalam firman Tuhan dan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Setelah Pak Erwin sampaikan itu, tidak kebetulan juga, saudara, satu persatu dari tim kita, dari sekretariat, saudara, beberapa lah dari kita diizinkan untuk dibawa ke tempat perendaman, yaitu istilah saya. Dan saya percaya memang Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan supaya semua tim memiliki kantong kulit yang baru, benar-benar baru, saudara. Karena apa? Memberi hati untuk mau direndam oleh firman Tuhan, hidup di dalam firman, hidup di dalam doa, hidup di dalam hadirat Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Ya. Saya percaya akan muncul pribadi-pribadi yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Ya, hati yang baru dari C.
Ya. Makanya firman Tuhan juga dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata begini, biar manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Saya mau ngajak kita nyanyi lagu ini, saudara. Dan lagu ini juga melambangkan kisah dari proses kantong kulit yang baru. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Saudara, kata-kata dalam lagu ini sebenarnya adalah satu proses dari kantong kulit yang lama menjadi kantong kulit yang baru. Bukan kita tidak menjadi serta-merta kita berubah jadi baru, bukan. Tetapi dari yang keras, hati yang keras, masuk direndam dalam firman Tuhan, mengizinkan dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita dikuasai Roh Kudus, maka kita menjadi memiliki hati yang baru, kantong kulit yang baru. Kata-kata di dalam lagu ini begini, ubah hatiku Tuhan. Tuhan tidak bisa ngubah langsung plak, saudara, tapi kita juga harus merelakan diri kita masuk dalam proses yang namanya perendaman. Tuhan ubahkan kita, yes, tetapi kita tidak pernah hidup dalam firman. Bagaimana kita mau bisa berubah? Bagaimana kita bisa jadi kantong kulit yang baru, hati yang baru, hidup yang baru? Tidak bisa. Masuk dalam perendaman firman Tuhan, hidup dalam firman, hidup dalam doa, hidup dalam hadirat Tuhan. Maka hati kita menjadi kantong kulit yang baru. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi, saudara. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Saudara yang ada di rumah, mari kita fokus sama-sama sama Tuhan. Fokus kepada Tuhan, maksud saya. Ketika kita fokus sama Tuhan, musik boleh jalan terus saja ya. Ketika kita fokus sama Tuhan, saudara, semua yang kita butuhkan, Tuhan sangat-sangat mengerti. Tuhan bilang kita ini bagiannya Tuhan. Bagian kita, kebutuhan kita itu bagian Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Senangkan Tuhan, hidup di dalam firman, berakar kuat di dalam firman. Saudara, hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran di luar yang gak jelas. Tetapi ketika kita berakar kuat di dalam firman, saya percaya kita akan tetap menang. Ya. Yang ketiga, yang pertama tadi saudara tentang takut akan Tuhan. Yang kedua, mari kita memiliki kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang baru itu tidak hanya sekedar jadi kata-kata semata atau kalimat semata, atau bahkan slogan saja, tetapi itu adalah yang harus kita hidupi sama-sama. Nah yang ketiga saudara, tentang bersukacita. Kenapa saya bilang bersukacita? Saya mau sekalian kesaksian saudara. Ya, keluarga saya itu juga termasuk salah satu dari klaster HOG yang masuk ke dalam isolasi. Hal ini tidak pernah terpikir sama saya, namun terjadi, ya terpujilah Tuhan.
Bermula dari saya waktu itu tes rapid, saudara. Saya tes rapid, yang pertama non-reaktif, yang kedua reaktif. Tetapi saya bukan sakit, bukan apa, tidak ada gejala-gejala sakit apapun dalam saya. But it's okay. Nah kemudian setelah rapidnya reaktif, saya bingung kenapa reaktif. Tetapi lagi-lagi saya bilang terpujilah Tuhan, Tuhan izinkan terjadi, ya udahlah bagaimana, yang penting saya sehat. Ketika saya reaktif saudara, saya langsung diminta diswab atau diswab sama lah ya. Waktu kita diminta diswab, saya ikutin dan kemudian sementara menunggu hasil swab saya, dari Dinas Kesehatan meminta untuk keluarga saya, suami dan anak untuk dirapid juga. Nah saudara, waktu mereka menjalani rapid, saya dengan yakin dan percaya saya enggak akan apa-apa kok, mereka sehat gitu. Jadi waktu mereka dirapid dan memang hasilnya non reaktif gitu. Tetapi setelah mereka di rapid non reaktif tetap diminta untuk swab. Saya bingung, loh kan non reaktif, kenapa harus diswab? Cuma lagi-lagi saya ngikut aja. Oh ya sudah, ikutlah. Akhirnya mereka pun diswab, saudara. Singkat cerita mereka diswab, saya lagi nunggu hasil. Sementara beberapa hari kemudian hasilnya diberitahu bahwa hasil swab saya yang pertama negatif. Dan saya bilang yes sama Tuhan. Dan saya percaya hasil swab anak dan suami saya juga negatif. Itu saya yakin banget. Saya dengan keyakinan penuh gitu ya kan. Nah saudara-saudara, 2 hari kemudian dari Dinas Kesehatan telepon. Dari Dinas Kesehatan telepon saya, kasih tahu begini, yang pertama hasil yang keluar swabnya adalah anak saya. Dia kasih tahu bahwa Bu, kita mau sampaikan hasil swab anak ibu, hasilnya positif Bu, jadi kita minta untuk dikarantina. Waktu dengar kata positif, saudara, saya seperti orang yang kena sambar petir di siang bolong, gitu saudara. Saya langsung antara bagaimana ini, antara iya dan tidak, karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tidak sesuai dengan yang saya harapkan waktu itu. Tiba-tiba saya seperti terkaget saudara, positif, hah kenapa bisa? Terus saudara, tiba-tiba saya mengalami yang namanya sakit perut yang luar biasa, yang saya nggak pernah mengalami sebelumnya. Tapi saya tuh tidak ngomong sama teman-teman, saya tidak ngomong sama orang tim sekretariat atau siapa saja, saya tidak ngomong. Saya simpan sendiri saudara. Saya waktu itu mengalami sakit perut luar biasa. Itu siang-siang saudara, telepon siang-siang, wah kemudian saya antara oh gitu ya, dan harus dikarantina, kalau boleh siap-siap ya Bu, siapin bajunya, tambah lagi dibilangin siapin baju, tambah lagi hati saya kecut, aduh Tuhan bagaimana ini gitu. Mulai disitulah roh ketakutan mulai mengintimidasi. Kau lihat, tuh anakmu positif. Lihat aja nanti apa yang terjadi di dalam sana, di karantina sana. Wah mulai dicokokin saudara. Intimidasi, ketakutan demi ketakutan. Saya terus melawan, saya berperang. Waktu itu peperangan rohani saya ada dalam pikiran tentang ketakutan ini. Dalam nama Yesus tidak ada apa-apa gitu. Saudara, sore hari itu saking perutnya saya sakit nggak tertahankan, akhirnya tiba-tiba saya seperti itu loh saudara, saya seperti datang bulan, tapi padahal saya sudah 2 hari yang lalu sudah selesai, bulanan saya sudah selesai, tetapi dia datang lagi waktu itu dia tidak seperti biasa yang saya alami bulanan lah gitu saudara, tapi kali itu dia seperti orang yang keguguran, dia keluar bluk, saya tuh sampai lama berada di toilet. Seperti keluar bluk. Waktu itu keluar gumpalan darah keluar. Saya langsung diintimidasi sama si iblis. Dia bilang gini, nah itu anakmu udah positif, sekarang giliranmu. Wah saya berperang, tidak. Saya bilang tidak, aku tidak takut. Saya bilang lagi, Esther jangan takut, Tuhan itu besar. Tuhan lebih besar. Jadi saya berperang sendiri saudara. Saya bilang, Esther tidak takut, saya tidak takut. Hai iblis, kalau ketakutan enyah. Dalam nama Yesus saya perintahkan diri saya untuk tidak takut. Saudara, saya berperang terus. Akhirnya saya bilang thank you Tuhan, thank you. Saya percaya ini terjadi semua untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saya tidak sakit saudara, walaupun itu keluar seperti orang keguguran saudara. Gumpalan darah yang begitu banyak. Tetapi badan saya sendiri itu tidak sakit. Saya cuma bilang sama si iblis,
Saya ngomong sama iblis, dengar kau iblis, semua yang sakit-sakit dalam tubuh saya ini, yang saya tidak tahu, keluar kau sekarang, keluar, melalui darah ini, keluar. Saya perintahkan dia keluar, supaya saya semakin sehat. Saudara, itu peperangan yang pertama. Akhirnya kami singkat cerita, diantarlah ke, besokan harinya kami diantar ke Awal Bros. Kemudian setelah di Awal Bros, saudara, 2 hari kemudian dari dinas kesehatan telepon saya lagi, mereka bilang begini, Bu dokter, Bu, kita mau infokan lagi ya bahwa hasil suaminya ibu positif. Waktu saya ada di rumah sakit waktu itu mendengarkan telepon itu, saya bilang saya enggak takut lagi, saya hanya bilang oh positif ya, oke, terima kasih. Yang saya kerjakan dan anak saya adalah begini, saya enggak, udah responnya sudah berbeda saudara, karena saya percaya saya sudah menang dari roh ketakutan itu, ya. Respon saya sudah berbeda dan kemudian waktu saya ke toilet lagi, saudara sebentar, terus tiba-tiba ada satu kata muncul di hati saya begini, bersukacitalah, gitu ya, bersukacitalah. Sebab itu saya langsung bilang, yes, bersukacitalah, yes. Saya bersukacita, kami bersukacita Tuhan. Hati saya tiba-tiba berubah saudara. Tidak tahu tiba-tiba saya ada rasa sukacita yang saya tidak bisa ungkapkan begitu. Saya rasanya bersukacita aja, senang gitu. Ada di karantina pun saya senang, bahagia kalau bisa saya bilang. Ya bahagia. Waktu saya bilang sama anak saya, Jiel, papi positif loh. Terus kita doa yuk supaya papi juga diantarkan ke sini ke Awal Bros, ke rumah sakit ini. Kemudian oh iya papi positif ya. Kemudian dia langsung berdoa saudara, di tempat tidurnya dia berdoa. Dia bilang Tuhan Yesus terima kasih papi positif. Waktu dia bilang begitu, saya antara mau aminkan atau mau apa, bagaimana saya bingung. Terima kasih untuk papi yang positif. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan bawa dia ke kamar kami supaya kami bisa sama-sama. Nah, itu saya aminkan saudara ya, itu saya aminkan. Amin Tuhan, supaya kita tidak terpisahkan begitu, 3 in 1. Karena ada beberapa keluarga atau teman-teman juga yang mereka dipisahkan. Jadi saya bilang, wah ini diacak itu tempatnya ya. Kita berdoa Tuhan kirimkan suami kami ke sini Tuhan. Ya. Nah singkat cerita saudara, beberapa menit kemudian tiba-tiba telepon datang. Bu, nanti Bapak kami antar ke Awal Bros ya. Saya bilang, oh oke, terima kasih ya dokter. Saya tutup telepon, saya dan anak kami bersorak-sorak di kamar seperti lembu lepas kandang. Hore papi masuk ke sini. Wah padahal itu masa pandemik yang namanya positif loh. Bagi orang itu positif udah ketakutan, kita bersorak-sorai di dalam. Seperti kontras gitu loh saudara. Tetapi itulah Tuhan yang ajaib, mengerjakan perkara yang besar buat kita. Nah, saudara, waktu suami saya datang kemudian terus waktu Tuhan bilang bersukacita itu saya ingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 begini. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya klaim janji Tuhan, aku percaya Tuhan. Yes, Engkau melakukan sesuatu yang besar bagi kami. Nah kemudian saudara, ada firman Tuhan juga yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan saudara. Bersukacitalah senantiasa artinya apapun kondisinya, dimanapun kita berada, kita diminta untuk bersukacita, ya. Dalam kondisi yang kita hadapi waktu itu kami mengalami yang tidak enak. 2 orang dari keluarga kami positif. Itu enggak yang kami harapkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Ketika kita bersukacita, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur, di dalam ucapan syukur itu nyata mujizat Tuhan, saudara. Ya, nyata mujizat Tuhan. Untuk bersungut-sungut sebenarnya kita ini bisa punya alasan saudara. Kita lihat kondisi kita, mungkin peristiwa yang kita hadapi mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin
bisnis lah, rumah tangga, keluarga, finansial, atau apa saja yang terjadi hari-hari ini. Saudara, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita. Tetapi firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 berkata begini, tetaplah bersukacita. Ya, sebab sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, untuk bersungut-sungut sebenarnya kita punya alasan, punya alasan. Dan benar nggak alasannya? Benar kok. Ya kayak gini kok nggak sesuai Tuhan, kok nggak sesuai. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya, untuk bersukacita dalam peristiwa yang baik, itu semua orang juga bisa melakukannya. Tetapi saya berharap buat setiap kita umat-umat Tuhan begini. Memilihlah untuk tetap bersukacita ketika kita mengalami peristiwa yang kurang baik. Ya, memilihlah tetap untuk bersukacita ketika kita mengalami peristiwa yang kurang baik. Karena ketika kita memilih bersukacita ketika kita mengalami peristiwa yang kurang baik, itu menandakan bahwa kita ini memahami benar sesuatu yang baik atau bahkan yang terbaik akan terjadi setelahnya. Semua digoncang saudara hari-hari ini. Semua digoncang. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah tetaplah bersukacita. Hidup kita itu Tuhan yang ambil alih saudara. Kita mengerjakan bagian kita sekarang ini mengerjakan bagian kita. Kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Itu bagiannya Tuhan, saudara. Bagiannya kita kerjakan bagian kita. Ya, justru hari-hari ini biarlah kita berdoa seperti seperti Ayub, saudara. Waktu itu Ayub, saya lupa Ayub berapa, Ayub 42 mungkin ya. Berkata begini, Daud, dulu aku mendengar tentang engkau dari orang, perbuatan-perbuatan yang besar dari orang, dari kesaksian orang, dari cerita-cerita orang bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan dahsyat. Aku mendengar. Ini adalah kesempatan yang baik buat setiap kita umat Tuhan. Mengatakan begini, namun sekarang aku sendiri mengalaminya. Aku sendiri menyaksikannya. Karena perbuatan Tuhan yang besar itu terjadi dalam kita. Kita tidak hanya lagi dengar kesaksian, wah hebat ya, wah dia keren ya, bagus ya. Saudara, inilah waktunya kita minta sama Tuhan. Aku mau melihat Tuhan, aku mau melihat dan aku mau mengalaminya sendiri. Di masa-masa pandemi ini, ketika kita bersukacita, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, saya tidak perpanjang, saudara. Saya mengundang para pemusik, para tim, silakan. Mazmur 37 ayat 4 juga berkata, saya tidak masukkan di PowerPoint. Mazmur 37 ayat 4 firman Tuhan berkata begini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, singkat cerita saudara, ini kesimpulan efek dari bersukacita yang saya alami adalah yang pertama, ketika kita tetap bersukacita, memilih untuk tetap bersukacita, bukan bersungut-sungut dengan peristiwa yang kita alami. Efeknya adalah begini, doa kita dijawab Tuhan. Selama kami ada di dalam karantina atau isolasi, kami tetap mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan, itu begitu besar bagi kami. Kami seperti merasa spesial gitu. Kami merasa seperti spesial, karena Tuhan baik. Masa-masa karantina itu membuat anak saya juga secara skill, wah dia semakin luar biasa secara skillnya, talenta, ya bakat yang Tuhan kasih. 13 hari kami di karantina, dia udah lumayan saudara ya, main gitarnya juga sudah makin bagus. Dulunya gak suka main gitar, dia dengan 13 hari dia udah bisa main gitar sekarang. Yang berikut saudara, ketika ini efek dari bersukacita adalah begini, 2 kali saya tes swab negatif.
Tetapi ketika di hari yang ke-10, waktu di karantina, kalau nggak salah di hari yang ke-10, saya pribadi diminta swab oleh rumah sakit. Katanya begini, Bu, kan Ibu walaupun sudah 2 kali negatif, tapi karena Ibu bergabung dengan 2 orang yang positif, jadi takut tertular, jadi Ibu di swab ya gitu. Saya bilang gini, oh gitu ya, oke silakan. Tetapi saya juga tetap percaya, pasti negatif gitu. Walaupun mungkin ada yang menginginkan saya positif gitu, tetapi Tuhan mengerjakannya jadi yang baik ya. Saudara, saya di swab lagi yang ketiga kali. Beberapa hari kemudian swabnya keluar. Bu, hasilnya negatif. Bagi saya itu adalah mujizat Tuhan. Mungkin bagi saudara biasa aja gitu. Tapi bagi saya itu adalah mujizat Tuhan. Saya tetap negatif. Padahal saya sama keluarga ya gitu bercengkrama satu kamar ya, tidur sama-sama begitu sama anak saya, makan kadang-kadang 1 sendok juga gitu. Tapi Tuhan tetap menjagai saya. Saya tahu itu adalah tangan Tuhan, perbuatan Tuhan dan keajaiban Tuhan yang Tuhan perlihatkan buat saya secara pribadi ya. Mujizat Tuhan terjadi ketika kita tetap bersuka cita. Akan ada banyak mujizat demi mujizat kita alami. Yang terakhir saudara, selama kami di rumah sakit mengalami anak dan suami saya tes swab 2 kali. 2 kalinya langsung negatif, tak pakai positif lagi saudara. Jadi langsung cepat pulang ya. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan saya simpulkan siang ini adalah bahwa takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah akan menjauhi kejahatan. Kejahatan jasmani, fisik maupun kejahatan rohani. Ya. Punya sikap hormat yang tinggi kepada keberadaan Tuhan yang Maha Kudus dalam ibadah-ibadah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua saudara, untuk mengalami kirbat yang baru, kantong kulit yang baru, relakan hati kita untuk masuk dalam perendaman dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan, supaya kita semakin berakar ya. Dan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya ketika kita keluar dari perendaman, hati dan hidup kita menjadi baru, menjadi kantong kulit yang baru. Dan ketika kita memasuki the new normal dengan segala ketidakpastiannya, kita tetap bisa berdiri tegak bersama dengan pribadi yang kuat, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, tetaplah bersukacita saudara. Karena tetap memilih untuk bersukacita dalam keadaan yang baik, seperti masa-masa ini, menandakan bahwa kita itu sadar betul bahwa sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik akan terjadi setelah ini. Katakan amin.